Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah turun langsung ke TKP kasus penembakan 3 anggota kepolisian di Kampung Karangmanik, Kanan. Dalam olah TKP, aparat menemukan 12 selongsong peluru yang kini tengah diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik untuk mengidentifikasi jenis senjata yang digunakan. Irjen Helmi kepada awak media mengatakan, dari hasil olah TKP ditemukan 12 selongsong peluru yang telah menyebabkan gugurnya 3 anggota polisi Polres Kanan. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti yang berkaitan kuat dengan tragedi tersebut. Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Danrem 043 Gatam Brigjen Rikas dirinya menjelaskan, saat ini TNI dan Polri terus berupaya bersinergi mengungkap dengan jelas dan transparan kasus yang terjadi sehingga pihaknya meminta publik untuk bersabar menunggu hasilnya. Dirinya membenarkan informasi adanya penangkapan salah satu oknum oleh Danpom yang diduga terlibat pada peristiwa tersebut. Sementara itu, Kopka Basar, prajurit TNI AD yang diduga menembak mati 3 anggota kepolisian di negara batin, akhirnya ditangkap oleh polisi militer. Proses penangkapan berlangsung dramatis, sempat mendapat perlawanan dari keluarga, namun akhirnya berjalan lancar setelah aparat memberikan penjelasan. Berdasarkan informasi yang beredar sosial media, Kopka Basar diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Saat diamankan, terdengar suara tangisan keluarga serta teguran tegas dari petugas terhadap pihak yang berusaha menghalangi proses penangkapan di rumah kediamannya. Dalam video amatir yang beredar, Kopka Basar terlihat mengenakan kaos bermotif loreng hijau dengan tangan terborgol di belakang. Ia kemudian dibawa ke markas Kodim 0427 Kanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar membenarkan pihaknya telah menangkap pelaku yang merupakan prajurit TNI. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung. Namun Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.